Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah jalan hidupku. Apa jalan hidup Nabi? Ada ilallah, menyeru manusia kepada Allah Ta'ala. Bukan mengajak manusia kepada saya, bukan mengajak pada aliran saya, bukan mengajak pada golongan saya, bukan mengajak pada partai saya. Bukan, hadirin mulia. Dalam surat Yusuf disebutkan, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah Muhammad, ini adalah jalan hidupku. Jalan hidup Nabi SAW mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Yaitu dengan hujah-hujah nyata, dengan basirah, dengan yakin yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Ana wa manittaba'ani. Aku Rasulullah SAW beserta pengikutku, beserta umat akhir zaman yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ketika kita sungguh-sungguh menghidupkan sunnah, hadirin mulia, maka disebutkan dalam Quran, yuhibbukumullah. Niscaya Allah Ta'ala mencintai kalian. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kita ikut Nabi, yuhibbukumullah. Jadi kecintaan Allah Ta'ala didapat ketika kita sungguh-sungguh menghidupkan sunnah. Apalagi di saat seperti ini, hadirin mulia, kita sudah hidup di akhir zaman. Maka kalau kita menghidupkan sunnah, di dalam hadis disebutkan, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku di kala rusaknya umatku. Kita sepakat Pak ya, di akhir zaman ini fitnah orang-orang terdahulu sudah numpuk di masa sekarang ini kita. Fitnahnya kaum Nabi Lut yang laki-laki suka dengan laki-laki wanita. Nah, sekarang kaum LGBT, sekarang sudah ada, hadirin mulia. Kemudian fitnahnya kaum Nabi Nuh yang bangga dengan mayoritas, kebanyakan orang, banyak orang, banyak kelompok, besarnya kelompok. Nah, sekarang sudah ada. Lalu kaum Samud, kaum Sabah yang sibuk dengan pertanian, yang sibuk dengan perdagangan. Sekarang sudah ada orang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lupa panggilan azan, tidak sholat, sibuk dagang, sibuk bertani, sibuk berbisnis. Nah, maka sekarang sudah numpuk di saat ini. Maka pahalanya, fadilahnya kalau kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi, falahu ajru syahidin. Maka baginya pahala satu orang mati syahid. Bahkan dalam riwayat disebutkan, falahu ajru mi'ati syahidin. Maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Sekarang sudah nampak ini yang mulia. Sekarang orang dibuat takut datang ke masjid, ke musola. Bahkan masjid ditutup. Orang beribadah dipertanyakan segala macam. Sekarang sudah ada. Nah, kata ulama, ini saat-saatnya nih kita menghidupkan sunnah, berpegang teguh pada sunnah Nabi di kala rusaknya umatku. Nah, maka kalau kita sungguh-sungguh untuk datang ke masjid, kita sholat 5 waktu berjamaah, kita buat taklim. Alhamdulillah di musola ini sudah dibuat dengan saudara kita Pak Arfan dengan jamaah. Nah, maka kita menginginkan, berharap kepada Allah Ta'ala agar amalan-amalan sunnah Nabi SAW dilanjutkan secara istiqomah. Nah, ada taklim setiap habis sholat, ya baca 1 hadis, 2 hadis. Ini amalan, bukan amalan orang-orang dakwah yang silaturahim, Pak. Tapi ini amalan dibuat oleh Rasulullah dan sahabat. Ketika di Masjid Nabawi ada amalan dakwah, ada taklim wa ta'alum, ada zikir ibadah, ada khidmat. Nah, kalau kita lihat-lihat di komplek-komplek atau di tempat-tempat muslim musola, nah, itu dibiasakan, diistiqomahkan, baca taklim itu selepas habis sholat. Nggak lama Pak, paling habis sholat ya 5 menit kurang lebih, baca 1 hadis, 1-2 hadis. Kemudian ada musyawarah, siapa yang besok baca taklim. Nah, kemudian siapa yang silaturahim hari ini, mungkin ada yang sakit jamaah kita, nah, kita kunjungi, kita jenguk, nah, kita bantu. Nah, seperti itu Pak. Jadi musyawarah fungsinya ada, kita musyawarahkan taklim dan kita musyawarahkan kunjungan silaturahim. Secara mudah, sederhana. Ketika ada amalan silaturahim, ada 3 amalan Pak di kampung kita. Kalau kita buat 3 amalan ini, maka Allah Ta'ala akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah Ta'ala akan jaga kampung kita dari penyakit. Allah Ta'ala akan berikan kemudahan-kemudahan kepada kampung kita. Allah Ta'ala akan jaga keamanan daripada maling-maling yang mau ingin niat buruk pada kampung kita. Allah akan jaga. Allah Ta'ala akan berikan kepada warganya yang belum dapat pekerja yang halal. Allah akan berikan omsetnya, perdagangan, bisnis yang akan meningkat kalau ketika dia berdagang. Allah akan berkahi usahanya. Kemudian ketika ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka Allah akan berikan harmonis dalam rumah tangganya. Tapi syaratnya ada 3 amalan, hadirin yang mulia. Pertama, amalannya masjidnya makmur, hidup sholat 5 waktu berjamaah. Alhamdulillah di Musola Nurul Amal ini luar biasa, hidup sholat 5 waktu berjamaah, bahkan bersab-sab.
kemudian ada taklim. Nah, lalu yang kedua silaturahim. Nah, ini yang harus kita buat, Pak. Silaturahim semata-mata karena Allah, bukan nggak ada urusan bisnis, nggak ada urusan keluarga, bukan cuma nagih utang aja kan. Nah, silaturahim semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita bangun malam. Nah, jadi ada warga yang berusaha untuk bangun malam bermunajat kepada Allah taala. Nah, kalau ada 3 amalan ini di kampung kita, maka Allah taala akan buka keberkahan dari langit dan dari bumi. Semuanya akan mudah, Pak. Allah akan jaga, yang sakit bisa jadi sehat. Nah, ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, maka sama-sama kita niat belajar usaha Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, Pak ya. Insyaallah. Kita bersyukur, Pak. Allah hidupkan kembali usaha dakwah. Ini bukan usaha golongan, Pak. Kami datang ke sini bersilaturahim, berbaur kepada masyarakat, menjelaskan bahwa ini usaha Nabi. Usaha baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana bersilaturahim. Nah, ini ada tata caranya, Pak, ada adab-adabnya. Nah, maka kalau kita buat benar, maka Allah Ta'ala akan perbaiki kondisi umat. Allah Ta'ala akan perbaiki keadaan kita, Pak. Imam Malik rahmatullahi sampaikan, la yusliha akhiru hadhil ummah. Tidak akan pernah menjadi baik umat akhir zaman ini. Tidak akan pernah menjadi baik umat akhir abad ini illa ma'aflaha awwalaha, kecuali dengan cara perbaikan urut umat terdahulu. Maka di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah mereka tabi'in, kemudian setelah mereka lagi tabi'ut tabi'in. Jadi kalau kita mau sukses, Pak, maka kita harus kembali kepada sunnah Nabi SAW. Generasiku ini ulama jelaskan, yaitu Rasulullah dan sahabat. Apa yang telah dibuat oleh Rasulullah sahabat, yaitu mereka mengusahakan atas iman, dakwah, mengusahakan masjid, mengusahakan orang-orang beriman agar meningkatkan imannya. Kemudian saling doa. Karena di dalam hadis Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah puncak daripada ibadah. Maka kita sama-sama saling menguatkan, saling mengikhlaskan, saling mendoakan. Apalagi saat-saat seperti ini, Pak, saat pandemi seperti ini, Allah berikan ujian kepada orang yang beriman. Nah, ini kedepannya makin dahsyat lagi, Pak, fitnahnya, Pak. Jadi jangan kaget, Pak. Jangan menyalahkan satu sama lain. Nah, jadi semua yang Allah berikan ini ada hikmahnya, kebaikan-kebaikan. Maka ulama jelaskan, apapun yang Allah berikan ujian pada umat saat ini supaya umat orang beriman ini sadar, dan orang beriman ini agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar berlari menuju kepada Allah taala. Jadi bukti kasih sayang Allah kepada hambanya diberikan ujian. Maka setiap orang beriman saat ini dari kalangan bawah, menengah, atas, semua sedang diuji. Nah, jadi kita tetap prasangka baik, Pak, husnudzon kepada Allah. Pasti ada hikmahnya di balik ini semua. Nah, ternyata ulama jelaskan, Allah berikan ujian-ujian kepada kita ini termasuk saat ini, yaitu supaya kita sadar, supaya kita bertaubat, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita buat amalan sunnah Nabi, maka yang naik ke langit ini adalah amalan kebaikan. Nah, maka yang turun dari langit, Allah akan berikan keberkahan. Tapi kalau saat ini semua manusia rata-rata lari daripada Allah Ta'ala, tidak mau sholat 5 waktu berjamaah, tidak mau bersilaturahim, tidak mau bertegur sapa, tidak mau saling membantu satu sama lain, maka yang naik ke langit ini amalan-amalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang turun dari langit, Allah akan berikan bencana, Allah berikan musibah, Allah berikan penyakit, Pak. Jadi kita nggak usah menyalahkan orang lain. Jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan istri kita, anak kita, bos kita, tetangga kita, saudara kita. Jangan salahkan mereka semua. Tapi yang bagus kata ulama, kita introspeksi diri. Kita bermuhasabah, salahkan diri sendiri, Pak. Oh, ini salah saya karena saya belum sholat 5 waktu secara on time. Oh, ini salah saya karena saya belum silaturahim. Oh, ini salah saya karena saya belum bersedekah. Nah, jadi kita supaya ada peningkatan amal. Jadi kita introspeksi diri untuk meningkatkan amal kita dan untuk mengusahakan bagaimana iman kita ini Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan Rasulullah SAW kehendaki. Jadi iman yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kami akan pamit pagi ini. Kami mohon maaf kepada pengurus DKM apabila ada tingkah laku kami yang kurang berkenan selama 3 hari ini, dan mudah-mudahan apa yang
diberikan fasilitas kepada pengurus DKM di sini, lampu yang kami gunakan untuk membaca Quran, untuk taklim, mudah-mudahan nanti Allah balas di akhirat, di alam barzah sebagai penerang kuburnya, Pak. Allah akan terangi kuburnya. Wakif di sini, pengurus DKM warga di sini, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan nanti menuju akhirat. Air yang kami gunakan untuk wudu, untuk sholat tahajud, supaya Allah akan balas nanti di akhirat sebagai nanti Allah taala berikan melalui Nabi SAW berikan air dari tepi telaga Kautsar. Ketika dia meminum air dari tangan Nabi SAW, maka tidak akan merasakan dahaga, haus selama-lamanya. Dan ketika di alam barzah, karpet Pak yang kami gunakan supaya Allah balas nanti di alam barzah di akhirat akan menjadi permadani, akan dimudahkan perjalanan menuju akhirat. Maka hadirin bukan Allah SWT, maka kita niat semua sama-sama Pak untuk mengusahakan, untuk belajar usaha atas iman. Maka ulama menjelaskan Pak, nggak lama Pak belajar usaha atas iman, usaha dakwah ini minimal seumur hidup 4 bulan Pak. Kalau kita ke sekolah Pak, saya pernah sekolah, pernah kuliah, itu belajar sampai puluhan tahun. Bahkan kalau kita ambil S2, S3, sampai puluhan tahun Pak. Maka belajar iman, usaha dakwah, umur umat Nabi sekitar 60-70 tahun. Maka ulama jelaskan 10% saja kita belajar dakwah, belajar usaha atas iman 4 bulan Pak. Maka sekali seumur hidup 4 bulan. Maka saudara kita Pak Arfan juga sedang belajar dakwah Pak. Jadi kekayanya ini belajar memakmurkan masjid dakwah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Bukan satu masjid Pak. Di situ dalam Quran masjid Allah bentuknya jamak, plural. Ada benderanya itu di atas, jadi panjang. Jadi masjid Allah. Masjid-masjid Allah ini di seluruh dunia, bukan cuma di Tapos aja, bukan cuma di Indonesia aja, tapi rumah-rumah Allah di seluruh dunia. Maka saudara kita parapan untuk menunaikan haknya, kewajibannya untuk menyampaikan agama ke Kenya. Maka kita semua sama-sama niat Pak ya. Jadi sebelum meninggal dunia, kita niat, kita azam, sebelum Allah cabut nyawa kita niatkan dalam hati, kita azam sungguh-sungguh agar kita bisa belajar usaha dakwah, usaha atas iman, supaya Allah telah berikan iman yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah semua ambil bagian. Insya Allah. Ada benar semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada kesalahan, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf kepada hadirin yang mulia dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bapak-bapak mau belajar dengan kami Pak, ya kalau 4 bulan berat gitu kan panjang, ya udah 40 hari Pak. Kami sedang 40 hari nih Pak bergerak. Sekarang sudah masjid ke-7, ini masjid ke-6. Nanti ke Baitul Mukminin masjid ke-7. Masih ada sekitar 6 masjid. Bapak-bapak bisa bagi waktunya Pak, luangkan waktunya, bisa 1 masjid, bisa 2 masjid, bisa 40 hari, bisa 1 minggu, atau bisa 3 hari Pak. Minimal belajarnya 3 hari Pak. Insya Allah Pak ya. Siapa Pak yang lihat Pak 3 hari ini Pak? Insya Allah. Amal ya. Semua lihat Pak ya. Jadi kita belajar usaha Nabi, nggak lama Pak, 4 bulan saja. Minimal 3 hari untuk pertama, kita keluar 3 hari. Insya Allah Pak ya. Ada kebenaran datang dari Allah, dan untuk kesempurnaan majelis supaya majelis kita tidak dianggap lalai, maka kita baca doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.